pinter, cerdas. Pengen tahu pinternya Rasul? Beliau itu ummi, nggak bisa baca. Dituduh menjiplak Injil, dituduh menjiplak sehingga bikin Quran dari jiplakan. Orang nggak bisa baca. Belajar baca, bisa, pinter. Nggak cuman pinter, Rasul itu cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Ketika makan dengan Ali bin Abi Thalib, makan korma. Sayyidina Ali makan korma, bijinya ditaruh di tempat Rasul. Berapa biji gitu. Kata Ali, ya Allah Rasulullah doyan banget makan korma. Coba lihat tuh Ali, sampai bijinya dimakan. Cerdasnya Rasul. Ketika Rasulullah hijrah, dari Mekah ke Madinah itu udah ada jalannya. Tapi Rasulullah kan dikejar nih. Manuver, muter, capek, jauh, ngumpet, nginep di gua. Yang ngejar tertipu. Strategi perjalanan. Strategi perang Hunain juga Rasulullah. Kecerdasan lainnya. Ditawarin perempuan, mau. Mau. Cantik, mau. Kaya, tinggi, langsing, pinter, mau. Ditawarin ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena Rasulullah disuruh berhenti, jangan berdakwah. Seandainya mereka, pamanku, mereka kafir Quraisy, mampu meraih matahari ditaruh di tangan kananku, meraih rembulan ditaruh di tangan kiriku, aku berhenti dakwah. Enggak, aku akan tetap berdakwah. Sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku harus mati karenanya. Kenapa? Rasulullah yakin benar kecerdasannya bahwa dakwah bakal dimenangkan oleh Allah. Strategi lainnya lagi. Apa? Banyak. Banyak sekali. Nah, kemudian siapa kita umatnya? Yang tadi di awal dikatakan al-kayyisu. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu selalu memilih surga. Di surga itu abadi. Di neraka juga abadi. Nah, menentukan surga dan neraka tergantung kecerdasan kita di muka bumi. Makan babi boleh gak? Boleh. Tapi halal, haram. Pilih halal, pilih haram. Halal. Babi diting, suaranya aja gak enak. Gitu. Enakan kambing. Kalau kambing perempuan, kalau bapak kambing, kalau kambing banci, masih mendingan makan embe. Kalau anak embe, orang cerdas makan kambing, meninggalkan babu. Cerdas. Pengen pinter, gampang. Belajar. Pelajari Islam. Pahami, amalkan. Nah, ini cerdas nih, dakwahkan. Pelajari, amalkan, pahami. Paham nih, minuman keras itu haram. Walaupun cair, yang keras apa? Es. Walaupun keras, halal, es. Es batu. Jadi ambil yang keras tapi es. Cerdas. Minuman keras, walaupun menghangatkan, ya, mahal, tapi haram, tinggalkan. Jadi orang cerdas itu mengerti halal haram. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Bukan, itu suara hari mukti. Mengumandangkan azan. Nah, orang lagi minum nih. Minum. Dengar azan. Hayya ala sholah. Dengar azan. Hayya ala sholah. Selesai. La ilaha illallah. Selesai azannya. Minum lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Halal haram? Nggak boleh. Haram. Habis dengar azan, minum. Nggak boleh. Karena itu azan subuh bulan Ramadan. Orang cerdas nggak bakalan minum dia. Meskipun haus. Bahasa Inggrisnya rumah apa? Haus. Jadi dia cerdas. Nggak minum. Ada azan yang kamu harus minum. Azan berbuka. Kemudian takjil. Ini yang aneh, takjil dijual. Padahal takjil itu segera minum, segera berbuka. Bukan takjil dijual.
Pinter tapi nggak cerdas. Cerdas tapi nggak cermat. Jadi orang yang pintar itu nggak cukup. Bisa jadi orang pintar tuh ngakal-ngakalin. Itu buktinya diakal-akalin. Kerudungnya bagus, tapi berkonde. Kalau orang pintar baca tuh, ya tidak akan mencium surga orang yang berkerudung tapi berkonde. Kalau cerdas, oh ini larangan dari Rasulullah, langsung kondenya melorot, rot. Ini rambut sendiri Pak Kiai, iya, apalagi rambut palsu. Mendengar kan? Tersinggung. Tersinggung menolak, sesat. Tersinggung menerima, taat. Siapa orang taat? Cerdas. Taatnya seperti apa? Mendengar azan, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Karena disebutkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini masih muda. Kalau udah 80 tahun, tapi azan itu orang cerdas langsung Allahumma lakasumtu wal birahmatika korma. Yang azan terus aja. Hayya 'alas shalah sambil nengok, wah bagian gua mana nih? Lalu udah habis 5 biji. Yang azan, ya bagian gua. Siapa yang cerdas? Yang berazan cerdas, memberikan waktu berbuka, yang berbuka mempercepat berbuka. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang cerdas bagaimana? Berjilbab. Berjubah seperti ini, berkerudung sampai ke dada. Tapi ada yang pakai taplak meja, kelihatan tuh. Kenapa pakai itu? Kan ada pengajian. Jadi orang pinter tuh minter-minterin diri. Biar kelihatan solehah. Padahal salah. Jadi kalau orang cerdas itu taat. Ya, taat kepada syariat. Apa itu syariat? Shiratal mustaqim. Jembatan menuju surga. Shiratal mustaqim itu apa? Ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang Imam Malik mengatakan as-sunnatu kasafinatin Nuh, faman raqiba faqad naza, wa man taraka faqad halaka. Sunnah Nabi itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat. Nah, perahu Nabi Nuh itu yang dibuat Nabi Muhammad mana ini? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada yang menanya? Di depan. Aduh, Ustadz yang nanya mati gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Hermanto, Pak Ustadz. Hermanto. Pekerjaan karyawan. Istri? 1, Pak. Oh, 1. Awet. Mau tanya, Pak, Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad SAW itu cerdas karena mendapat ajaran langsung dari Allah dan malaikat Jibril. Iya. Nah, apakah pelajaran langsung yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz? Oh iya. Kita langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad. Maka suri tauladan kita Nabi Muhammad. Gitu. Lah kita mau tahu sholat dari mana? Allah nggak ngasih tahu kita. Tapi Nabi Muhammad dikasih tahu malaikat Jibril, ruku itu begini, sujud itu begini. Kalau kita sholat seperti Nabi, berarti kita orang cerdas. Allahu Akbar. Oh ya, ada yang Allahu Akbar. Allah. Boleh kan begini. Yang nggak boleh begini. Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak ada pakemnya. Kan cuma begini doang. Jadi apapun yang diajarkan Allah malaikat kepada Rasulullah tabani. Kenapa? Rasul sebagai uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus ke muka bumi. Siapa? Nabi Muhammad. Untuk apa? Sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Binatang-binatang sejahtera, hutan-hutan tidak digundulin, gak ada banjir-banjir. Ibu-ibu setia kepada suami, suami sayang kepada, karena diajarkan oleh Rasulullah. Meniru suami sebagai Rasulullah, meniru Rasulullah sebagai suami, istri bahagia, sakinah.
Saya praktekin ke istri. Menyayangi istri dengan panggilan. Cinta, sayang, seneng istri. Seneng gak dipanggil sayang sama suami? Suami orang. Takwa berarti, cerdas. Kalau suami sendiri, oke. Jadi gini, salah satu kecerdasan lagi adalah malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapat Lailatul Qadar, itu biasanya setelah Ramadan, kelakuannya lebih baik. Kenapa? Karena dia al-kayyisu. Orang yang senantiasa bertobat. Pas bulan Ramadan dia bertobat. Di bulan lain dia beramal untuk akhirat. Gak pernah ngomongin orang lagi. Gak pernah bermaksiat lagi. Dosanya banyak banget. Tapi yakin Allah akan mengampuni. Gitu. Ya, seperti dosa tidak berjilbab itu 1 hari saja. Tidak berjilbab di luar rumah. 50.000 tahun di neraka. Di bulan Ramadan bertobat diampuni. Kemudian berjilbab berpahala. Kemudian dapat Lailatul Qadar. Setakwa Nabi terdahulu. Coba Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun. Ibadahnya gimana? Siang malam. Tidak ada kewajiban berekonomi, berpolitik dan sebagainya yang saya ulangi tadi. Ya pantaslah bertakwa. Nabi Muhammad. Umatnya cuma 60-70 tahun. Ibadah mahdhohnya cuma 5 waktu. Ada ekonomi, politik, budaya, wah ruwetnya minta ampun. Gimana mau bertakwa? Untungnya ada bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Allah sayang sama hambanya. Jangan pendosa kamu, diampuni dosanya. Kamu ambil, diampuni dosa. Bagaimana? Lapar, tahan, sabar, gugur dosa. Mau ngomongin orang, gak jadi, malah nasihat, gugur dosa. Dicaci maki, gak balas, aku lagi puasa nih. Jangan ya. Nanti kalau udah gak puasa juga aku gak akan membalas kamu. Gak akan marah-marah sama kamu. Dihapus dosa. Sholat tambah pahala. Sodakoh tambah pahala. Apalagi bulan Ramadan. 2.000 rupiah kali 700. Seolah bersodakoh 1.400.000. Tapi pengen ke surga. Sholat Jumat pengen ke surga. Itu kan yang kok didorong-dorong tuh apa namanya? Kotak amal. Itu bukan mobil-mobilan. Dorong-dorong isi. Pengen ke surga ngisinya cuma 2.000. Abu-abu. Ngerokok apa tadi? Biru. Ijo. Paling enggak ijo nih masukin. Kalau di bulan Ramadan kali 700. Orang cerdas selalu menjadikan hartanya mengalirkan pahala ke surga. Jadi hartamu yang mengantar ke surga yang mana? Infak, sodakoh. Yang besar wakaf. Mewakafkan harta atas nama dirimu. Bahkan atas nama ibumu. Ibumu dapat pahala dari wakaf, kamu dapat birrul walidain. Kok begitu? Cerdas. Dia berpahala untuk ibunya, ibunya ke surga dengan wakafnya, tapi dia dapat birrul walidain. Bapaknya juga didoain, diwakafkan harta atas nama bapaknya. Itulah cara meneladani Rasulullah. Jadi ilmu yang kita dapat, ya niru Rasulullah. Karena yang didapat Rasulullah langsung dari Allah. Insya Allah barokah. Mari kita ucapkan. Tabligh Akbar Ramadan RCTI, tebar kebaikan. Subhanallah. Orang setu gitu loh. Tebar kebaikan. Subhanallah. Tebar kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Tebar kebaikan.